Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini. Tentunya kita akan melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri, yang mana saat ini pemerintah sudah menegaskan kita untuk senantiasa berada di rumah karena penularan virus COVID-19. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan beberapa tips atau tata cara sholat berjamaah ataupun sholat sendiri Idul Fitri di rumah masing-masing. Yang pertama, ketika kita di rumah sebagai suami, kemudian ada istri, ada anak dan mertua misalnya, jika kita lebih dari 3 orang, minimal 4 orang, maka kita bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tata caranya yang pertama, sholat Idul Fitri ini tidak perlu dengan muazin ataupun dengan iqamah. Kemudian kita melaksanakan sholat dengan niat usalli sunnatan li Idul Fitri rakataini ma'muman atau imaman sebagai imam lillahi ta'ala. Kemudian kita takbir Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa iftitah. Kemudian kita lanjutkan takbir lagi 7 kali. Kemudian kita membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah 7 kali takbir dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Sebagai imam tentu menjaharkan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-A'la kalau kita hafal. Kalau tidak hafal boleh surat apa saja. Mau surat Qul huwallahu ahad silakan, An-Nas silakan, Wal Asr silakan, Al-Kafirun silakan, apa saja yang hafal. Kemudian kita melaksanakan ruku, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian kembali berdiri melaksanakan lagi takbiratul ihram. Kemudian kita takbir seperti tadi dengan 5 takbir pada rakaat kedua. Bacaannya sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat atau surah Al-Ghasyiyah. Kalau kita tidak hafal terserah, kembali kepada kita, apa yang kita hafal silakan kita baca. Kemudian kita melanjutkan dengan ruku, sujud seperti sholat biasa. Setelah itu salam. Nah, selesai sholat, karena ini sholatnya berjamaah, saudara kita, anak, istri kita, orang tua, dan siapa saja menjadi makmum tadi tidak boleh bubar. Jadi kita sebagai imam berdiri untuk melaksanakan khutbah. Khutbahnya juga tidak perlu panjang-panjang, karena mungkin kita tidak terlalu paham atau tidak terlalu bagus untuk khutbah. Cukup menjalankan 5 rukun khutbah. Yang pertama kita berdiri, kemudian kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau takbir saja. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, apa saja yang bisa kita hafalkan. Kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan membaca surat dalam Al-Quran, ayat apa saja yang kita bisa hafal. Kemudian dilanjutkan dengan wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, atau ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kalau kita tidak hafal bahasa Indonesia, aku wasiatkan kepada kita semua untuk takut kepada Allah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, kemudian setelah itu memberikan sedikit ceramah atau apapun yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, istri kita, atau yang ikut menjadi jemaah kita. Kemudian kita tutup, kita duduk sebentar, kemudian kita berdiri lagi. Ini khutbah kedua, baca seperti apa yang pertama tadi dibaca, dan dilanjutkan dengan doa. Doa kalau kita tidak bisa doa yang panjang-panjang, tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh, dengan bahasa yang bisa kita pahami. Ya Allah, pada hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami keberkahan, berikan kami perlindungan, jauhkan kami dari COVID-19 ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai. Nah, bagaimana kalau sendiri? Nah, kalau sendiri juga guru-guru kita sudah menyampaikan, kita bisa melaksanakan sendiri karena ada uzurnya. Kita tidak bisa ke masjid, kita tinggal sendiri di kos-kosan misalnya. Kita akan sholat Idul Fitri sendiri dengan niat usalli sunatan li Idul Fitri rakataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kita takbir, takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah, yang dilanjutkan dengan takbir 7 kali. Di antara takbir tadi yang dibaca subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca ayat Al-Quran, ayat pendek silahkan yang kita hafal. Kemudian kita ruku, sujud seperti sholat biasa. Kemudian kita kembali berdiri, kita takbir lagi, dan rakaat kedua kita takbir 5 kali. Kalaupun kita kurang takbirnya, tidak perlu diulangi karena ini sifatnya sunnah. Kemudian kita membaca Al-Fatihah lagi, kemudian kita membaca ayat-ayat pendek, kemudian kita ruku, sujud sampai selesai, kita salam. Nah inilah, jadi tidak ada kesusahan kita dalam beribadah. Allah memberikan kita kemudahan dalam beribadah. Karena ini ada uzurnya, kita disarankan untuk senantiasa di rumah untuk mencegah penularan virus corona ini. Oleh karena itu kita ikut juga apa yang disampaikan oleh pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ikutilah perintah Allah dan Rasulmu serta para pemimpin di antara kamu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat dari bumi yang kita cintai ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.